Oke, oke, teman-teman. Sebelumnya perkenalkan lagi ya, nama saya Ditya Wardana. Saya adalah dosen yang menggantikan Budila khusus hari ini karena Budila sedang ada tugas ya, ada dinas ke Malaysia. Jadi untuk pertemuan hari ini saya akan menggantikan beliau. Insya Allah pertemuan minggu depan beliau sudah hadir. Jadi semoga bisa nyambung dengan materi yang sebelumnya. Tadi saya sempat tanya di teman-teman yang offline ya, bahwa kalian sudah menempuh akuntansi bahan baku, kemudian juga sudah menempuh akuntansi tenaga kerja dan juga sudah akuntansi biaya overhead pabrik. Ya, sekedar mengingatkan kembali teman-teman, ketika kita bicara akuntansi biaya, ya kita hanya sedikit refresh aja biar bisa relate dengan materi hari ini. Jadi akuntansi biaya ini adalah salah satu ini ya keilmuan dalam akuntansi yang tentunya sangat berguna baik itu untuk akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Ya, karena akuntansi biaya dia itu adalah yang bagian menghitungkan, paling gampangnya adalah kita akan berbicara dalam harga pokok. Baik untuk akuntansi manajemen, baik untuk akuntansi keuangan. Ya, kalau akuntansi keuangan tujuannya pasti adalah menentukan harga pokok dalam rangka untuk menyusun laporan keuangan. Pasti seperti itu. Tapi akuntansi biaya dalam akuntansi manajemen, dia itu akan digunakan sebagai bentuk bagaimana kita bisa mengendalikan unsur biaya dalam harga pokoknya, dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, kalau kita bicara akuntansi keuangan, kita selalu berbicara pihak eksternal. Itulah tujuan dari akuntansi keuangan. Ya, akuntansi keuangan yaitu akuntansi yang memang nanti informasinya itu sebenarnya ditujukan bagi pihak eksternal. Sedangkan akuntansi manajemen itu lebih kepada pihak internal. Ya, kemudian kalian pasti juga sudah mendapatkan materi klasifikasi biaya ya. Masih ingat? Atau sudah di luar kepala? Sudah di luar kepala. Perlu saya ingatkan? Nah, karena sedikit relate sama materi hari ini ya. Jadi klasifikasi biaya itu ada beberapa, tapi sebenarnya intinya itu sama teman-teman ya. Ada klasifikasi biaya itu biasanya saya sampaikan kepada teman-teman adalah yang paling penting untuk dipahami itu ada dua jenis. Yaitu yang pertama berdasarkan penempatan biaya itu yang pertama ya. Karena nanti kita akan berbicara biaya produk dan kita akan berbicara yang namanya biaya untuk menjalankan operasional perusahaan atau biaya periodik. Ya, nah perlakuan dalam akuntansi biaya produk dan biaya periodik ini beda. Biaya produk, kalau kita sudah ngomong biaya produk, kita akan selalu berbicara yang namanya bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Itu namanya biaya produk. Kalau kita ngomong biaya periodik, itu adalah biaya yang secara periodik dikeluarkan oleh perusahaan. Dan itu biasanya biaya untuk menjalankan sebuah perusahaan, gaji direktur, ya, kemudian biaya administrasi dan umum, kemudian misalkan biaya kayak biaya listrik, telepon untuk kantor pusat dan lain sebagainya. Di luar keperluan untuk pabrik sebagai produksi. Nah itu ya. Nah itu adalah klasifikasi yang harus kalian pahami. Dan yang kedua adalah terkait dengan yang namanya ada yang namanya biaya tetap, biaya variabel dan biaya semi variabel. Masih ingat biaya tetap? Yang di online boleh bersuara loh ya. Biaya tetap ada yang masih ingat? Pernah disampaikan sama Budila? Pernah, cuman lupa. Nah, enggak apa-apa, masih muda. Saya dulu muda juga lupaan, sekarang tambah lupaan. Terus, biaya tetap. Contoh biaya tetap. Klasifikasi biaya itu akan membantu kalian, terutama yang bidang kalian pekerjaannya memang benar-benar relate dengan akuntansi, itu dalam rangka perencanaan biaya maupun pengendalian biaya.
Kita harus tahu unsur biaya itu seperti apa. Karena sebenarnya akuntansi biaya tidak ada sebuah sistem perhitungan biaya yang bisa digunakan untuk keseluruhan tujuan dari perhitungan biaya. Jadi tidak ada satu metode yang pasti untuk menghitung semua keperluan biaya kita, tidak ada. Jadi tergantung tujuan biayanya itu mau buat apa. Biaya itu dikeluarkan termasuk biaya apa, ya perhitungannya pasti akan berbeda. Nah sehingga klasifikasi ini kalian perlu ya pahamilah, paling tidak minimal tipis-tipis lah. Ya. Jadi kalau kita bicara biaya tetap teman-teman, saya biasanya ngomong ke teman-teman mahasiswa itu adalah kalau biaya tetap secara unit dia itu sifatnya berubah-ubah. Secara total dia akan tetap senilai seperti itu. Punya gambaran enggak? Gaji tergantung. Gaji itu dia bisa biaya tetap, dia bisa menjadi biaya variabel, dia bisa menjadi biaya semi variabel. Tergantung unsur dalam biaya gaji itu ada apa aja. Nah, contoh simpelnya dalam perusahaan adalah sewa mesin. Itu pasti biaya tetap. Atau paling gampangnya contohnya itu kalau di kehidupan ada yang ngekos. Siapa? Nah, bayarnya per bulan atau per tahun atau per 3 bulan atau per 6 bulan? Per bulan. Tidak ada yang langsung per tahun. Tidak ada ya. Simpelnya per bulan. Biaya sewamu per bulan berapa? 600. Secara total setiap bulan Anda akan selalu membayar senilai 600. Secara unit kalau kamu hitung biayamu per harinya untuk membayar kos itu tergantung kamu menempatin kos itu berapa hari dalam satu bulan. Paham maksudnya? Ya kan? Atau saya coba lagi, kalau misalkan kan sekarang ada yang kos yang dia tahunan ya. Nah, misalkan kalian langsung bayar kos setahun, misalkan 12 juta gampangnya. Berarti biaya tetap kalian adalah 12 juta. Tapi ketika mau kalian bebankan per bulan, ya tergantung. Kamu nempatin kos itu selama 1 tahun berapa bulan? Kalau kalian nempatin selama 12 bulan, berarti biayamu per bulan adalah 1 juta. Kalau kamu tempatin selama 10 bulan, berarti 1 juta 200. Secara unit dia berubah-ubah, secara total dia akan selalu 12 juta. Di perusahaan sama kayak kamu sewa gedung, kamu sewa mesin. Saya yang punya mesin, nggak peduli mesin itu kamu pakai kek, atau mau kamu pakai tiap hari kek, atau gimana saya nggak peduli. Bayarin 100 juta. Nah biaya yang akan menjadi dibebankan kepada perusahaan dalam produksi, ya tergantung dalam 1 tahun saya bisa memproduksi berapa. Nah itu dia. Bisa dipahami biaya tetap. Biaya variabel kebalikannya. Secara unit dia tetap, secara total dia berubah-ubah tergantung kita makainya berapa banyak. Ya, ada yang bisa ngasih contoh enggak? Listrik zaman saya dulu itu adalah semi variabel. Contohnya biaya gini deh, biaya bahan baku, dia itu variabel. Kenapa? Satu unit itu misalkan dihargai 10.000. Ya sampai kapanpun 1 unit itu adalah 10.000. Secara total ya tergantung kamu pakai unitnya berapa. Kalau kamu makainya 10 ya berarti ya dari 10.000 ya kalikan 10, 100.000. Kalau bulan depan ya mungkin bisa jadi 200.000. Bulan depannya lagi bisa jadi 250.000. Tergantung kalian makainya seberapa banyak. Nah itu adalah biaya variabel, ya kan. Nah sama kalau misalkan di kehidupan mungkin kita bisa bicara kayak biaya makan ya mungkin ya. Kalau misalkan kalian selama 1 bulan makan pecelnya 2 kali ya akan habisnya segitu. Satu porsi pecel ya mati urip harganya 10.000. Terus berapa kali kamu makan pecel dalam sebulan, habis biaya untuk makan pecel, ya tergantung kamu makan pecelnya berapa kali, kan seperti itu. Itulah biaya variabel. Kalau biaya semi variabel,
Dalam satu unsur biaya itu ada biaya tetap dan ada biaya variabelnya. Seperti yang disampaikan Mbaknya tadi, biaya listrik. Zaman saya dulu masih muda, listrik belum pakai token, itu ada namanya biaya abonemen. Ada pernah dengar? Tuwek dewe ya kan ini. Yang di online ada yang pernah dengar biaya abonemen? Kono, oke. Belum, Pak. Ya. Hah? Ada? Belum. Oh ya wis, oke. Jadi biaya abonemen itu ibaratnya kayak biaya admin. Kita mau pakai listrik apa enggak, kita akan tetap bayar biaya itu. Nah, biaya variabelnya adalah tergantung penggunaan listrik kita. Nah, sama kayak biaya gaji. Kalau biaya gajimu unsurnya itu cuma gaji pokok, ya gaji kalian adalah biaya tetap. Tapi kalau gaji kalian di dalamnya juga ada insentif atau bonus, maka itu biaya semi variabel. Dalam rangka perencanaan biaya, pengendalian biaya, semua itu harus bisa dipisah. Mana unsur yang tetap, mana unsur yang variabel. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Karena namanya akuntansi biaya ya, kita pasti akan bicara yang namanya costing atau perhitungan harga pokok. Ya. Dalam akuntansi biaya kalian akan mengenal nanti ada yang namanya metode harga pokok pesanan dan atau job order costing, dan ada yang namanya proses costing atau perhitungan harga pokok berdasarkan proses. Ya. Nah, aku dicepat no spidol tapi kono papan tulis sih. Oh ya wis. Oke, nah itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah materi yang akan diberikan ketika kalian sudah diajari akuntansi bahan baku, akuntansi tenaga kerja, dan akuntansi biaya overhead pabrik. Ya. Nah, sama Budila pernah dikenalkan sama ini enggak? BOP yang ditentukan berdasarkan tarif sudah? Sudah ya. Nah, kita akan menggunakan itu di costing ini. Ya, baik job order costing, baik proses costing. Yang kita gunakan itu adalah BOP yang sudah kita tentukan di muka berdasarkan tarif. Kenapa seperti itu Pak? Kira-kira kenapa? Perhitungan harga pokok berdasarkan pesanan. Kalian pernah mesan barang di sebuah toko, custom gitu? Misalkan kalau saya dulu misalkan pesan kartu undangan pernikahan gitu kan. Kalau kalian kira-kira pernah pesan apa? Gantungan kunci, sablonan, ya kan? Kalian pasti akan tanya, Pak saya mau sablon ini bla 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 seperti ini, harganya berapa? Dan kalian pasti akan mengharapkan harga, sebentar Mbak, saya hitungkan, setelah hitungkan harganya sekian, ya kan? Nah itu mereka menggunakan job order costing. Bayangkan ketika kalian bertanya, saya mau pesan sablon seperti ini, harganya berapa? Sik ya Mbak, tak garape, lek wis mari tak kandhani regane pira. Enggak mungkin kan pasti seperti itu. Nah, karena itulah ada istilah BOP yang ditentukan di muka. Di mana di sini kita akan mengenal dengan istilah BOP dibebankan. Karena nanti ada dua BOP, BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya adalah yang real benar-benar kalian bayar. BOP dibebankan adalah berdasarkan tarif tadi. Yaitu perkiraan kalian. Yang di akhir itu harus kalian bandingkan. Selisihnya selisih untung, selisih rugi, atau pakpo. Nah itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Karena belum kita mulai. Oke. Nah ini baru saya mulai. Oh no, animasi nih. Ya, oke. Nah. Jadi ini, ya ini karena saya pakai PPT yang diberikan Bu Dila ya. Jadi saya ngikuti PPT-nya beliau aja. Oke, nah ini adalah jenis perusahaan ya. Ada perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur. Jadi sebenarnya kenapa kita harus diberikan Bu Dila seperti ini? Karena
baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, atau perusahaan manufaktur, dalam akuntansi biaya kalian harus paham siklus biayanya seperti apa. Alur biayanya seperti apa. Tapi biasanya yang akan kita bahas, saya yakin baik itu Budila, pasti yang lebih dibahas adalah untuk sektor manufaktur. Karena sektor manufaktur adalah sektor yang biayanya paling ribet. Ya, karena dia ada proses dari pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, siklus akuntansi biayanya itu akan benar-benar terasa di sektor manufaktur. Berarti dagang sama jasa tidak ada akuntansi biaya Pak, tetap. Cuman dia tidak akan seintens di perusahaan manufaktur. Nah itu dia. Nah kalau kita bicara siklus akuntansi biayanya teman-teman, kalau kita bicara perusahaan manufaktur ya nanti di sini kalian akan mengenal 3 jenis persediaan. Kalau di perusahaan jasa mungkin kalian cuman akan mendengar persediaan bahan habis pakai lah mungkin ya, seperti ATK ya kan, kemudian perlengkapan dan lain sebagainya. Dagang kalian akan mengenal yang namanya barang habis pakai dan juga mengenal yang namanya persediaan barang dagang. Di manufaktur kalian setidaknya minimal akan mengenal 3 persediaan, yaitu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, 3 ini yang akan kita otak-atik nanti. Ya, nah di situ siklus akuntansi biayanya. Bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead digunakan, jadilah yang namanya barang dalam proses. Sebenarnya saya seharusnya butuh. Siklus akuntansi biaya dalam sektor manufaktur itu nanti akan kita pelajari seperti ini teman-teman. Jadi kita akan bicara bahan baku, kita akan bicara biaya tenaga kerja langsung, kita akan bicara BOP. Ya. Nah, ketika 3 biaya ini kita keluarkan, ya, dia akan menjadi yang namanya barang dalam proses. Kita sudah tahu persediaan bahan baku, kita mengenal yang namanya persediaan barang dalam proses. Ketika barang dalam proses itu selesai, jadilah yang namanya persediaan barang jadi. Dan barang jadi inilah ketika Anda jual, ya, ketika Anda jual, maka dia akan mencatat adanya pendapatan dan kemudian akan menjadi harga pokok penjualan. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, akuntansi biaya dia ada di sini dan dia ada di sini. Dia akan menghitungkan berapa sih nilai persediaan bahan baku yang harus kita akui. Saya yakin di akuntansi bahan baku sudah diajarkan. Ya, tenaga kerja langsung dia akan menghitung bagaimana prosedur dalam pembayaran dan pencatatan dalam tenaga kerja langsung terkait dengan proses produksi. Ya, biaya overhead pabrik, yaitu di sini ada yang namanya bahan penolong, ada yang namanya tenaga kerja tidak langsung, dan ada biaya fabrikasi lainnya. Nah, Anda hitung di sini, ya kan? Ketika ketiga biaya ini sudah terjadi dan sudah diproses, maka dia akan menjadi barang dalam proses. Nah, dalam hal ini Anda harus bisa mengidentifikasi berapa barang dalam proses untuk bahan baku, berapa bahan dalam proses untuk tenaga kerja langsung, berapa biaya dalam proses untuk BOP. Kenapa Pak? Langsung tahu berapa yang dipakai kan oke aja. Kalau seperti itu boleh, tidak ada salahnya. Tapi ketika Anda mau melakukan identifikasi dalam harga produk, misalkan barang jadi, HPP saya itu adalah 100.000, struktur biayanya seperti apa? Ya kan? Yang membentuk 100.000, apakah lebih besar bahan bakunya, ataukah tenaga kerja langsungnya, ataukah overheadnya?
strukturnya seperti apa? Ketika Anda mau menekan harga pokok untuk bisa bersaing dengan kompetitor dan lain sebagainya, Anda harus tahu ini. Itulah peran akuntansi biaya ini nanti. Ya kan? Nah, di sini nanti overhead pabrik dibagi jadi dua. Ada BOP dibebankan, sama ada BOP sesungguhnya. Nanti kita selisihkan, kita kasarannya nanti akan mengenal yang namanya under applied ataupun over applied. Dalam artian kita membebankan terlalu rendah atau kita membebankan BOP terlalu tinggi. Karena itu akan mengurangi laba kita nanti akhirnya. Ataupun menambah laba. Ya, itu lebih lanjut nanti akan saya sampaikan lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini adalah siklus akuntansi biaya yang saya sampaikan tadi di situ. Ya, kalau kita bicara bahan baku, pasti ada pembelian, kemudian ada penyimpanan bahan baku. Dari sini pengolahan bahan baku menjadi barang jadi, kemudian penyimpanan dan penyerahan barang jadi ke gudang. Ini yang akan membentuk harga pokok bahan baku kalian. Ya, kalian beli, pasti ada mungkin ada yang namanya ongkos kirim, ada bea masuk, kemudian juga ada misalkan ini ya, biaya ini ya biasanya bongkar muat biasanya dan lain sebagainya. Itu akan menyusun yang namanya harga pokok bahan baku. Ya kan? Disitulah peran akuntansi biaya. Kemudian siklus akuntansi biaya adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung, ya kan? Kemudian dari bahan baku, overhead pabrik, jadilah harga pokok produk jadi. Nah, itu yang akan kita cari tahu berdasarkan metode job order costing ini. Nah, ini ya. Ini adalah akun-akun yang ibaratnya akan kita gunakan dalam job order costing. Barang dalam proses, itu kita akan menggunakan itu ketika ada penggunaan bahan baku, pembayaran tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan. Kita akan selalu menggunakan akun barang dalam proses. Yang dimana akun BDP itu nanti akan kita akumulasikan. Ketika kalian akumulasikan, itulah harga pokok kalian. Karena ada barang dalam proses bahan baku yang kalian pakai, kemudian akan ada tenaga kerja langsung yang sudah kalian bayarkan, kemudian ada BOP yang sudah ditentukan berdasarkan tarif, Anda jumlahkan, itu harga pokoknya. Tambahkan persentase keuntungan, itulah yang disampaikan sama mas-mas sablon itu kepada Anda. Saya jualnya sekian. Saya tahu bahan baku yang saya pakai berapa, tenaga kerja langsungnya berapa, yang sulit diidentifikasi adalah overhead-nya. Karena itu bukan penentuan BOP berdasarkan tarif di awal. Anda mau menghitung listrik, gak iso. Ya kan? Nah, karena itu kita perlu adanya tarif. Nah, semua itu nanti kita akan menggunakan akun yang namanya barang dalam proses. Kemudian persediaan bahan baku. Ya, biasanya ini kita akan menggunakan metode perpetual. Jadi setiap pembelian itu kita akan masuk ke akun persediaan bahan baku. Ya, itu dia. Jadi metode perpetual ini adalah teman-teman akan melakukan penjualan setiap pembelian itu akan masuk ke persediaan bahan baku. Jadi nilai persediaan itu akan terus berubah-ubah sehingga kita akan tahu persediaan di akhir itu berapa. Ya. Kemudian gaji dan upah itu akun yang digunakan untuk pembayaran gaji pastinya. Kemudian BOP yang dibebankan. Nah itu seperti yang ditulis, ada digunakan untuk mencatat BOP yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka tadi. Ya. Kemudian BOP sesungguhnya, yaitu mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi ketika kita menggunakan bahan baku penolong. Ya. Ketika kita membayar tenaga kerja tidak langsung, dia akan masuk ke BOP sesungguhnya. Jangan sampai keliru ke barang dalam proses.
barang dalam proses itu cuma untuk bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP yang dibebankan tok. Selain itu, BOP sesungguhnya. Ya, itu dia. Nah, kemudian ada persediaan produk jadi, seperti yang saya sampaikan, saya tuliskan di papan tulis tadi. Jadi ketika bahan itu masih mentah, dia akan menjadi persediaan bahan baku. Ketika bahan baku, gaji dan upah, BOP yang dibebankan sudah digunakan, maka akan menjadi persediaan produk dalam proses. Persediaan produk dalam proses dijual, jadi menjadi barang jadi, maka muncullah persediaan produk jadi. Persediaan produk jadi akan memunculkan yang namanya harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan dasar untuk menentukan harga jual. Sampai sini ada mau ditanyakan? Takono gak boleh, Rek. Gak nyokot aku. Yang online ada yang mau ditanyakan enggak? Kalian meneng malah khawatir loh ke sini. Antara jelas opo belas juga ngerti ya. Hah? Oh iya. Oke. Nah, kalau aman kita lanjut opo iki. Nah, barulah kita masuk berdasarkan pesanan. Jadi sebenarnya job order costing ini tidak bisa kita terapkan untuk semua ini ya teman-teman ya. Untuk semua lini bisnis. Ya. Namanya aja sudah job order costing. Berarti inilah perhitungan harga pokok berdasarkan pesanan aja. Ya. Jadi tujuan costing ini atau perhitungan harga pokok ini adalah pada intinya ketika kita itu memproduksi sebuah produk dalam rangka memenuhi pesanan tok wis. Bukan dalam rangka untuk menjadi stok juga. Bukan. Jadi kan ada jenis bisnis yang kayak tadi sablon, dia memproduksi, ya kalau ada pesanan tok. Enggak ada pesanan, ya wis. Ngongkang-ngongkang, nganggur, ya toh, tiktokan, lapo, ya toh, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara industri lain yang dia ini ingin memenuhi persediaan atau kasarannya produk itu ya dijual, memenuhi pesanan juga dan juga untuk memenuhi gudang, maka dia tidak akan menggunakan job order costing. Dia akan menggunakan proses costing. Ya, job order costing intinya seperti itu. Ya, jadi ya biasanya produk-produk yang customize, ya kan, entah itu bisa jadi mebel, ya kan, bisa jadi kayak sablon tadi, ya kan, ataupun jasa-jasa ataupun produk lainnya. Ya, nah itu produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Nah itu dia. Ya. Nah terkadang ada kalanya ketika kita berbicara job order costing, pesanan ya. Terkadang ketika ada pesanan misalkan sablon A dan sablon B, mungkin yang membedakan adalah dari segi ukuran. Dari segi ukuran. Nah kalau misalkan seperti itu, maka job order costing itu adalah yang paling tepat. Dan ketika di job order costing, kita akan mengenal yang namanya kartu harga pokok. Di mana kartu harga pokok itu dibuat berdasarkan tiap-tiap pesanan. Jadi kalau si A, si B pesan barang A dan barang B, kartu harga pokoknya nggak akan sama. Karena mungkin bahan bakunya bisa jadi sama. Tapi prosesnya mungkin ada yang berbeda dari segi pemotongan dan lain sebagainya. Sehingga bahan bakunya, kemudian tenaga kerja dan overhead pabriknya, meskipun bahannya sama, prosesnya itu melewati proses yang sama, dia harus dipisah. Jangan sampai dua pekerjaan itu dijadikan dalam satu kartu harga pokok. Nah itu ya. Nah ini ya kan. Yang saya sampaikan tadi, oh no SpongeBob pisan, oke. Nah ini ya, manfaat dari harga job order costing, ya kan, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan,
mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita job order costing itu biasanya ada yang namanya istilahnya pesanan khusus. Misalkan kayak gini, kalian pernah memesan atau pernah mendengar atau pernah mengalami, misalkan kalau harganya itu sebenarnya per unitnya 10.000, tapi karena Anda memesan dalam jumlah banyak, Anda menawar, "Lek 8.000 wae lek." Nah, ngono kan? Nah, itu ya kan, cashback, diskon, giveaway, apapun lah itu namanya ya. Nah, itu. Nah, otomatis Anda sebagai penjual harus menghitung ulang kan. Nah, job order costing ini bisa Anda terapkan apakah Anda akan menerima pesanan khusus tersebut atau enggak. Nah, itu dia. Ya, dan menentukan harga pokok persediaan bla 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 yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Iya, karena gini, dalam unsur harga pokok, kita selalu berbicara 3 biaya. Apapun metode costingnya, kalian nanti akan mengenal yang namanya job order costing, kalian mengenal yang namanya proses costing. Nanti di akuntansi manajemen udah dapat belum? Akuntansi manajemen itu kalian akan mengenal yang namanya activity based costing. Semua itu pasti ada yang namanya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kenapa ada BOP? Yang pertama, BOP ini adalah seluruh biaya tidak langsung dalam proses produksi. Dia dikumpulkan menjadi satu akun, yaitu biaya overhead pabrik. Kayak tadi, kita sudah mengenal bahan baku, ya kan? Bahan baku sudah jelas. Simpelnya gini, bahan baku, ya. Bahan bakunya adalah besi, ya kan? Simple. Untuk besi ini, untuk merakit ini, kita juga butuh yang namanya biaya tenaga kerja langsung. Yaitu orang yang membentuknya seperti ini. Orang yang langsung berurusan ngedep-depan ambil produknya. Itulah biaya tenaga kerja langsung. Orang yang yang bengkongkan ini kayak, yang membuat ini menjadi kotak kayak, dan lain sebagainya. Dia adalah tenaga kerja langsung. Tapi dalam proses ini, Anda pasti butuh yang namanya biaya listrik. Anda pasti butuh namanya biaya air. Anda mungkin butuh yang namanya biaya tenaga kerja tidak langsung, misalkan seperti mandornya, supervisornya, security gudangnya, ya kan? Nah, mereka dikumpulkan menjadi satu di BOP. Karena itu, nih, mur, baut, dia masuk ke bukan bahan baku, dia masuk ke bahan penolong. Bahan penolong ada di overhead pabrik. Mandor, supervisor tadi, atau bagian divisi utilitas, bagian maintenance mesinnya, dia ada di tenaga kerja tidak langsung. Masuk di overhead. Saya contohkan lagi, ini bahan bakunya ya kayu. Tenaga kerjanya ya dia yang merakit kayu ini, yang ngamplas, yang melitur, yang yang memotong, dia tenaga kerja tidak langsung. BOP-nya bahan penolong. Bahan penolongnya apa? Paku atau lem. Kalian mau ngitung lem ya apa? Sak dulitan 100 ngono. Enggak mungkin toh? Ya kan? Sak dulit 100. Yakin satu meja ini pasti cukup 100 dulitan cukup? Enggak masih kan? Mungkin ini 100 dulitan, yang ini bisa jadi 150. Tergantung orangnya, sak dulite sak piro kan ngono kan. Nah, karena biaya itu susah untuk ditelusuri, karena itulah dimasukkan ke dalam overhead pabrik. Biaya listrik mudah Pak? Loh, yakin mudah? Biasanya, apalagi kalau kita bicara UMKM teman-teman ya, satu rumah itu ada untuk produksi, kemudian ada untuk administrasi, ada untuk marketing, ada untuk bagian umum. Nah, apakah biaya listrik satu rumah itu bakal kalian bebankan ke produk? Kalau iya, itulah yang membuat harga pokokmu membengkak. Yang harusnya kalian bebankan adalah cukup biaya listrik berdasarkan produksi tok. Wis. Karena itu ada yang namanya BOP dibebankan. Karena itu ada namanya basis perhitungan biayanya kita menggunakan apa. Sama kayak gini, biaya sewa
pasti dimasukkan ke dalam produk. Enggak mungkin enggak. Tapi apakah biaya sewa rumah semuanya itu kamu masukkan? Ya bludak harga pokokmu. 100% dari luas rumah, porsi untuk pabriknya berapa? Atau untuk tempat produksinya berapa? Itu berarti biaya sewa yang dibebankan ke produk. Maksudnya kemana? Biaya overhead pabrik. Nah itulah, karena itu kenapa kalau kita bicara biaya produksi, kita selalu berbicara 3 biaya itu. Enggak pernah enggak. Selalu ada unsurnya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Pasti, mati urip kayak ngono. Gak percaya, kudu percaya. Nah itu ya. Nah kemudian ini teman-teman ya, kalau di job order costing, ya kan, persediaan bahan baku, kita pasti akan membutuhkan yang namanya kartu persediaan, itu sudah pasti. Persediaan bahan penolong juga pasti kartu persediaan. Barang dalam proses kita akan menggunakan yang namanya kartu harga pokok. Nah itu adalah alat bantu yang kita butuhkan di job order costing ini teman-teman. BOP sesungguhnya, administrasi, biaya pemasaran, dan ada yang namanya persediaan produk jadi. Kemudian nah ini bentuknya kartu harga pokok. Pada intinya adalah dia akan merekap, saya nggak bicara yang atasnya ya, karena dia akan merekap biaya bahan baku, ya kan, kemudian biaya tenaga kerja yang sudah kita keluarkan, dan biaya overhead pabrik yang sudah kita bebankan. Jadi setiap ada pengambilan bahan baku, masukkan ke sini. Anda melakukan, misalkan proses pemesanan ini 1 bulan. Nah, selama 1 bulan berapa kali ngambil bahan baku? Catat di sini semua. Nah, berapa kali misalkan dibayar per minggu tenaga kerja langsungnya? Ya, tiap minggu catatan. Berapa bayar tenaga kerja untuk produk ini? Nah, overhead pabrik sama. Berapa yang kita bebankan untuk overhead pabriknya? Nah, itu yang akan menjadi penentu harga pokoknya berapa. Ya, jadi tetap pasti 3 biaya ini kalau kita ngomong biaya produksi ataupun harga pokok. Kita pasti akan selalu berbicara 3 biaya ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Yang di online aman? Aman, Pak. Baik kita ket masih aman. Oh ya wis. Ya. Nah, ini kita ada contohnya. Semoga kelihatan. Ya, pada intinya di sini adalah kalau kita bicara job order costing, nah di sini kalian bisa lihat ya, di sini ada pesanan 1.500 lembar dari PT Rimendi, harga yang dibebankan kepada pemesanan adalah 3.000 per lembar, ya kan? Juga ada pesanan dari PT Oki sebanyak 20.000 lembar, dengan harga yang dibebankan adalah 1.000 per lembar, ya kan? Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101, pesanan dari PT Oki 102. Ada 2 pesanan. Dan tiap pesanan akan memiliki kartu harga pokoknya masing-masing. Ya. Oke. Nah, kemudian terjadi transaksi pembelian bahan baku. Cukup entah ini. Oh, 14. Nah, ini. Ya, pembelian bahan baku dan penolong ya. Di sini kalian sudah bisa melihat tanggal 33 November sudah ada pembelian bahan bakunya ini. Ya. Bahan baku sebesar 5.475.000 ya kan. Kemudian ini adalah untuk bahan penolongnya ya. Bahan penolongnya adalah ini, kemudian jumlah bahan penolong yang dibeli sekian sehingga totalnya adalah 5.945.000. Nah, ketika ada transaksi ini teman-teman, ya, maka pencatatan yang harus kita lakukan secara akuntansi yang pertama adalah ini, ketika kita menjurnal untuk pembelian bahan bakunya. Ini record yang akan kita lakukan. Ya, namanya akuntansi, kita pasti akan belajar seni. Seninya adalah seni mencatat, ya. Nah, itu dia. Persediaan bahan baku pada hutang dagang atau kas. Ini sudah kelihatan ketika kita melakukan pembelian, persediaan bahan baku kita nambah, ya kan? Kalau secara kredit, hutang kita bertambah berarti di
kredit. Kalau kas kita menggunakan kas berarti kas berkurang di kredit. Nah, persediaan bahan penolong dia akan di jurnal terpisah. Jangan sampai kalian menjadikan satu antara persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong menjadi satu persediaan. Karena persediaan mereka itu pencatatannya berbeda. Kartu persediaannya juga pasti akan berbeda. Nah, ketika pembelian ini teman-teman, kita belum berbicara yang namanya barang dalam proses, enggak. Kita berbicara barang dalam proses ketika bahan baku itu dipakai. Ya, kalau pembelian ya masih kayak gini, jurnal secara standar. Atau kalau kalian pengen hematnya, pakai yang bawah. Jurnalnya digabungkan jadi satu. Persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong pada hutang dagang atau kas sebesar 5.945.000. Saya rasa ini simpel ya, karena ini jurnal pada umumnya. Nah, kemudian ketika kita ada penggunaan ya, nah di sini kita bisa lihat bahan baku untuk pesanan 101 itu seperti itu. Jumlah bahan bakunya untuk 101 1.350.000. Sedangkan untuk bahan baku pesanan 102 itu adalah 4.125.000. Nah, disinilah baru kita akan menerapkan yang saya sampaikan tadi, barang dalam proses. Dan ada penggunaan bahan penolong, kita catat menggunakan akun BOP sesungguhnya. Nah, itu dia. Ya. Jadi nanti ketika pemakaian bahan baku dan bahan penolong, nah ini adalah yang akan kalian catat ketika ada penggunaan ataupun pengambilan bahan baku yang akan kita masukkan ke proses produksi. BDP ataupun barang dalam proses, strip biaya bahan baku. Atau prinsipnya tulis BB itu enggak apa-apa, bahan baku ya. Nah kemudian pada persediaan bahan baku sebesar 5475 ya. Dia ini hanya mencatat penggunaan ini. Nah, penggunaan jumlah bahan baku yang dipakai tadi 5475. Ya. Karena akun BDP sekali lagi digunakan untuk bahan baku. Bahan penolong tidak menggunakan akun barang dalam proses. Nah, kemudian ini yang di bawah itu adalah BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Sekali lagi, yang bukan termasuk unsur bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik dibebankan akan masuk ke BOP sesungguhnya. Itu dia. Ya. Nah, lupa apakah penjurnalannya tidak ada yang lain? Biasanya saya menyampaikan ke teman-teman lain, itu seperti ini. Memang penjurnalan kita adalah barang dalam proses strip biaya bahan baku. Tapi menurut saya pribadi, kelemahan jurnal ini adalah kalian tidak tahu mana BDP yang untuk pesanan 101, ambilnya apa? BDP untuk pesanan 101 dan 102 kalian nggak akan tahu. Sehingga saya selalu menyarankan kepada teman-teman adalah BDP BB pesanan 101, BDP BB pesanan 102 pada persediaan bahan baku. Kalau bahan bakunya sama. Kalau di soal pasti kita buat sama. Ya. Biar tidak terlalu biar gak kelihatan mempersulit gitu loh ya. Nah tapi kalau in real life tentunya persediaan bahan baku itu akan berbagai macam, ya kan. Nah otomatis kalau kalian pengen tahu secara detail maka detailkan jurnal kalian. Ini benar, cuma menurut saya kurang detail. Karena kita tadi seperti yang tadi ditunjukkan di soal, kita ada pesanan 101 sama 102. Maka kalau saya pribadi, saya akan menyarankan kepada teman-teman untuk mencatat BDP BB pesanan 101 1.350.000, BDP BB pesanan 102 4.125 pada persediaan bahan baku sebesar 5475.
Jadi kalian bisa ada dua opsi itu tadi. Kalian mau pakai yang tadi, it's okay, tapi sesuai dengan tujuan job order costing, dia berdasarkan pesanan, di mana kartu harga pokoknya itu sendiri-sendiri, maka akan lebih baik kalau kita tahu mana yang untuk 101 dan mana yang untuk 102. Nah itu dia ya. Sehingga, nah kebetulan di sini soalnya adalah bahan penolongnya itu jadi satu. Tidak dijelaskan mana yang untuk pesanan 101 dan mana yang untuk 102. Sehingga ya kalau seperti itu kasusnya ya jurnalnya cukup satu kali aja. BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Nah itu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas sopo blas rek? Nah, online? Jinanya Pak. Aman? Oke, bertahan ya. Ini Jinanya udah jam Pak. 8 kurang. Nah, kemudian di sini ada yang upah. Nah, upah itu terdengar simple, tapi sebenarnya dia itu sedikit tricky. Karena dalam sini kita akan berbicara ketika pendistribusian biaya tenaga kerjanya itu harus sudah dicatat sebenarnya. Ketika biaya itu menjadi biaya tenaga kerja yang terutang atau gajian terutang, harus kita catat. Ketika kita bayarkan, harus kita catat. Nah itu dia. Nah ini bisa kalian lihat ya, ada upah langsung untuk pesanan 101, upah langsung pesanan 102, dan ada gaji karyawan, administrasi bla bla bla, dan gaji karyawan bagian pemasaran. Ada upah tidak langsung. Nah sebelum saya lihatkan jurnalnya, ini pakai akun apa? Upah langsung. BDP, BTKL, good. Upah tidak langsung. Ini bukan menggunakan yang dibebankan. Kita membayar real sekian. Berarti, yes. Ketika kalian menjurnal upah tidak langsung, kita akan menggunakan akun BOP sesungguhnya. Nih, gaji karyawan administrasi dan umum sama biasanya kan dia terkait dengan biaya penjualan. Ya kan? Nah, sehingga teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan pencatatan pendistribusiannya dulu. Yaitu ada BDP, BTKL tadi yang disampaikan sama masnya, ya, yang upah langsungnya. Nah, ini kebetulan dijadikan satu. Kalau saya boleh saran untuk kita tahu mana yang berapa yang untuk pesanan 101 dan pesanan 102 bisa didetailkan. BDP, BTKL pesanan 101, BDP, BTKL pesanan 102. Nah itu ya. Dan ada BOP sesungguhnya untuk upah tenaga kerja tidak langsung tadi. Iya kan? Nah kemudian tadi biaya gaji administrasi dan gaji pemasaran, dia akan menggunakan akunnya masing-masing. Nah, pada gaji dan upah. Nah, ini adalah kita mencatat untuk pendistribusiannya nanti kemana aja. Iya kan? Berarti nanti yang akan masuk ke kartu harga pokok adalah BDP, BTKL-nya toh. Iya kan? Karena BOP sesungguhnya dia ini nanti akan kita tandingkan dengan BOP yang dibebankan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Iya Mas. Dia akan masuk ke beban gaji. Sama, tapi dia bukan penghitung dalam unsur harga pokok. Jadi kalau BTB, PTKL, dia adalah biaya tenaga kerja untuk kita masukkan ke dalam harga pokok. Tapi gaji administrasi dan umum sama biaya gaji pemasaran adalah biaya operasional. Yang saya sampaikan tadi, biaya periodik dan biaya produk. Nah, gaji administrasi dan umum dan pemasaran itu adalah biaya periodik. Ada yang menanyakan lagi?
Teman-teman yang lain? Mas? UPI takon, ya. Nah itu, online. Oyi? Ngantuk, ya wis. Tahan. Minimal setengah jam lagi. Nah, kan pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang nih maksudnya apa? Ada yang tahu? Kenapa kok kita harus mengakui adanya hutang gaji dan upah dulu? Yes. Biasanya gaji bulan ini kamu terima di bulan depan kan? Tapi bebannya adalah beban bulan ini. Ya toh? Nah, karena itulah ketika di akhir bulan atau di saat perhitungan ya, muncullah hutang gaji dan upah dulu. Jadi muncul gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Nah, ya kan? Bebannya sudah muncul, hutangnya juga muncul. Ketika bulan depan Anda bayarkan, muncullah Anda akan membalik hutang gajinya ya, hutang gaji pada kas. Sehingga saldo hutang Anda menjadi 0. Beban sudah kita akui di bulan ini, kasnya kita akui di awal bulan berikutnya. Sehingga secara laporan keuangan, bebannya itu akan muncul di bulan ini. Beban gajinya. Ya, tapi pembayarannya muncul di bulan depan. Nah, seolah-olah pencatatan pembayaran gaji itu dia adalah jurnal penyesuaiannya aja. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas apa belas? Oke, good. Online? Oke, good. Yep. Nah, kemudian kita bicara pencatatan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif di muka. Nah ini ya, misalnya BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Dengan demikian BOP yang dibebankan kepada setiap pesanan dihitung sebagai berikut. Nah ini dia. Ya, ada pesanan 101 sama 102, 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, di soalnya udah seperti itu. Jadi jumlah BOP yang dibebankan sudah ada. Nah, barulah ini muncul yang namanya barang dalam proses BOP. Inilah BOP yang akan masuk ke kartu persediaan. Pada BOP yang dibebankan, bukan BOP sesungguhnya. Jadi kalian sudah punya saldo BOP sesungguhnya di debit dan punya saldo BOP dibebankan di kredit. Di akhir periode setelah pesanan itu selesai, itu kalian akan tandingkan. Lebih besar mana? BOP sesungguhnya atau BOP dibebankan? Kalau BOP dibebankan kalian lebih besar, berarti nambah laba rugi. Kalau ternyata BOP yang dibebankan itu terlalu kecil, ya berarti rugi. Nah itu dia. Ya. Nah kemudian apa lagi? Nah ini ada terkait dengan pengakuan biaya BOP sesungguhnya. Jadi kita BOP sesungguhnya tadi sudah ada dua ya. Yaitu yang pertama BOP sesungguhnya. Yang pertama itu adalah terkait dengan transaksi penggunaan bahan penolong. Yang kedua adalah terkait dengan pembayaran biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah sekarang ini adalah terkait dengan BOP yang real. Yaitu seperti ada akumulasi, kalau ada beban sewa ya kita masukkan, kalau ada pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung, ini real yang kita bayarkan. Nominalnya berapa? Nah, tulisannya adalah jurnalnya BOP sesungguhnya pada biaya-biaya itu tadi. Nah, ya, jadi semua beban itu akan masuk ke satu akun, yaitu beban overhead pabrik. Sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti ini sampai mana nih? Nah ini ya,
BOP. Nah ini kita akhirnya akan melakukan perhitungan selisih nanti akhirnya. Produk sudah selesai, ya kan? BOP yang dibebankan kita sudah ketemu, BOP yang sesungguhnya kita sudah ketemu, kita tandingkan. Ternyata di kasus yang diberikan sama Budila ini adalah BOP yang dibebankan, dia itu jauh lebih kecil dibandingkan BOP yang kita bayar sesungguhnya. Ya, nah berarti di kasus ini kita rugi. Karena harga yang kita sampaikan kepada pelanggan, ternyata harga pokok kita yang kita bebankan ke pelanggan itu terlalu kecil. Nah kalau seperti ini gimana Pak? Nah jurnalnya adalah ini ya. Yang pertama kita akan mencatat BOP yang dibebankan pada BOP yang sesungguhnya. Kita menutup akun BOP yang dibebankan sama akun BOP sesungguhnya. Kita tutup dulu. Ya kan? Sehingga nanti akan muncul selisihnya itu tadi. Ya kan? Nah, selisihnya kita catat menjadi selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Bisa seperti ini, atau kalau perusahaan Anda mau langsung membebankan itu ke harga pokok, maka jurnalnya adalah harga pokok pada BOP sesungguhnya. Ada dua opsi. Kalian bisa pakai selisih BOP pada BOP sesungguhnya, karena nanti ujung-ujungnya kalian ketika menutup akun selisih BOP ini adalah harga pokok pada selisih BOP. Jadi kalian boleh menggunakan selisih BOP pada BOP sesungguhnya atau langsung harga pokok pada BOP sesungguhnya. Pak, ini kan kasusnya BOP dibebankan, kayaknya sudah ngantuk berat Mbak ya. Sabar Mbak ya, setengah jam lagi. Jadi apa namanya, ini kan kasusnya BOP dibebankan lebih kecil daripada BOP sesungguhnya. Kalau misalkan BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP dibebankan Pak, yus karek balik enai jurnal ini. Ini kasusnya, dua jurnal ini adalah kalau dia istilahnya under applied. Atau BOP yang kita bebankan itu lebih rendah dibandingkan BOP sesungguhnya. Ini dua jurnal yang akan kalian lakukan. Tapi kalau kasusnya kebalik, BOP yang kita bebankan itu dia jauh lebih tinggi dibandingkan BOP sesungguhnya atau over applied, maka yowis karek susunannya mbok balik ae. Ya kan? Berarti nanti BOP sesungguhnya pada BOP dibebankan penutupnya. Kemudian nanti jurnal selisihnya itu berarti nanti tinggal BOP sesungguhnya pada selisih BOP. Atau BOP sesungguhnya pada harga pokok penjualan. Karena dia secara logika mengurangi harga pokok kita, karena kita ada bati tadi, sehingga keuntungan dari penjualan kita menjadi lebih tinggi. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya kalau kelas saya real ya, semakin lama, semakin tidak ada pertanyaan, semakin dekat kita dengan tugas. Tapi ini karena punyanya Budila ya, gak sekerengiku aku. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Nah, oke. Nah, nanti dia akan seperti ini ilustrasinya. Jadi ketika ada pengambilan kertas, pengambilan tinta, kita catat terus. Kemudian ketika ada tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, kita akan mencatat, ya kan? Ada overhead pabrik, nah dia berdasarkan biaya tenaga kerja langsung 150%-nya berarti 150% dari 900.000, 1350. Nah itu dia. Nah akan terus dicatat. Jadi misalkan selama penyusunan ataupun memproduksi produk ini, kalau pengambilan biaya bahan baku itu kertas X itu lebih dari 1 kali, yuk catat terus. Maka BDP bahan bakunya akan kalian catat ya sesuai dengan berapa kali Anda mengambil bahan baku itu dari gudang. Ya, nah begitu. Ini untuk yang satunya. Ya. Terus, nah ini adalah kalau
Ya, nah, jadi tadi kan kita ngomong barang dalam proses. Ketika produknya sudah jadi, maka akun barang dalam proses itu harus kalian kreditkan. Persediaan barang dalam proses kalian nol, berubah menjadi persediaan produk jadinya segitu. Nah, itu alur yang saya tulis di situ tadi, ya kan? Kalian ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Ketika dua biaya ini kita gunakan, muncullah barang dalam proses. Ketika barang dalam proses selesai, nolkan saldonya, maka akan menjadi persediaan barang jadi. Nah, sampai sini ada bedanya kan? Gak ada. Kayak karek titik kok. Nah, ini ya. Nah, dia sudah, oh ini sama ya, ini cuma untuk 102, tadi untuk 101. Kemudian ini adalah, nah ketika kita menjual ya, maka pencatatannya kalau kita menggunakan metode perpetual, maka penjualannya sebenarnya kita ada dua kali. Yaitu kita mencatat penjualan dan yang kedua adalah mencatat harga pokok penjualannya. Nah itu dia. Nah ketika penjualan, nah ini tadi ya saya sampaikan dari persediaan barang jadi, nah ini adalah yang disampaikan di PPT ini adalah pencatatan untuk harga pokoknya ketika barang itu terjual. Harga pokok penjualannya 3.600.000, pada persediaan produk jadinya 3.600.000. Barang sudah selesai, kemudian barang diserahkan kepada customer. Nah, maka persediaan barang jadinya atau produk jadinya harus nol karena sudah kita serahkan. Muncullah yang namanya harga pokok penjualan ya untuk mengurangi pendapatan kita nanti. Ada enggak? Nah, ini ya. Nah, piutang dagang pendapatan penjualan, ngutang berarti wongi. Ya. Kalau misalkan orangnya membayar cash berarti kas pada pendapatan penjualan, bawahnya harga pokok pada persediaan barang jadi. Nah, jadi penjurnalannya kalau perpetual ya penjurnalannya selalu dua kali kalau penjualan. Yang satu mencatat penjualannya, yang kedua mencatat harga pokoknya. Tapi kalau menggunakan sistem pencatatan periodik, catatan pendapatan neto. Enggak akan ada pencatatan harga pokok. Harga pokok nanti akan dihitung sendiri di akhir periode. Yang mungkin praktek akuntansi jasa dagang sudah pernah ngitung. Ya, lumayan ruwet kan? Iya. Ini belum praktek akuntansi jasa dagang belum? Ya, semoga nanti kita berjumpa. Karena itu setiap hari kita jurnal. Ya, sampai di sini. Nah, wis, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mas Hel, soal latihannya tadi udah dikirim? Yang online? Hah? Ya, dikerjakan aja. Mumpung ada saya. Nah, yang ini, karena saya nggak punya grupnya, salah satu ya saya, tak kirim soal latihannya. Ini soal latihannya dari Bu Duila loh ya, kudu aku sih bikin loh ya. Nah. Oke, sudah saya kirim ya. Nah, minta tolong dikirimkan ke grup. Mana ya? Apa? Ada pesanan dari Budila enggak? Apa? Oh, foto bareng. Oh, ya. Yang teman-teman yang online udah dapat soalnya. Kalau belum saya kirim di Zoom. Sudah, Pak. Sudah ya, udah dikirim Mas Hendy ya. Oke deh. Maaf, bisa di-share screen dulu sebentar karena saya enggak dapat di sini. Share screen apa Mbak? Share screen saya foto karena saya enggak dapat yang di sini. Enggak dapat soalnya atau materinya?
Soalnya Pak. Oh, kalau soalnya saya kirimkan aja ke Zoom. Nanti tinggal Mbaknya download ya. Sebentar. Nih. Yang teman-teman yang offline dapat materinya enggak? Oh, tak kirim ya. Oke, sudah saya kirim ya untuk materinya. Teman-teman yang online sudah punya materinya semuanya? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Kalau sudah berarti nggak perlu saya kirimkan lagi ya. Oke. Ini kalau saya lihat, saya baru buka soalnya. Karena juga baru dikirimkan Budila kapan ya, lupa saya. Nah ini ada cuman 4 soal, nggak banyak-banyak, cuman anaknya aja yang banyak, ya begitulah akuntansi. Soalnya biasanya nggak banyak-banyak, anaknya tok sing akeh. Nah soal nomor 1, nah di sini tuh kalian diminta untuk buat jurnal pemakaian bahan penolong aja. Gampang itu seharusnya. Jika suatu perusahaan mebel menerima pesanan untuk memproduksi 1 set meja, maka jika suatu perusahaan mebel menerima pesanan untuk memproduksi 1 set meja dan perusahaan tersebut menggunakan bahan penolong sebesar 120.000 untuk pesanan tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong. Gampang banget. Apa? Pada persediaan bahan penolong. Tulisan mari wis. Ya kan? BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Mari sak soal. Nah, nanti urusan itu nanti sama Budila dikumpulkan atau cuma dibahas ya nanti Budila aja. Ya. Apanya? Kenapa soalnya? Soalnya nggak usah dikumpulin. Enggak, ini nggak kamu kumpulkan hari ini, enggak. Dikerjakan aja. Nanti, udah selesai? Kalau nggak selesai, Pak pulang. Kalau udah selesai, mantap berarti. Gitu. Sampai rumah, leh-leh gitu. Kalau nggak selesai, yo di rumah ono mikire tipis-tipis. Paling ya H-1 kan baru dikerjain. Nah iya, saya juga pernah kuliah soalnya. Nah nomor 2, nah ini yang tadi saya jelaskan tadi, ada jurnal pendistribusian gajinya, kemudian ada mencatat gaji terutangnya, dan ada ketika pembayaran gaji tadi. Nah ada 3 jurnal. Wis, lihatan kayak yang di materi tadi. Ya, ada upah langsung karyawan pabrik pakai akun BDP, BDKL. Upah tidak langsung pakai gaji karyawan administrasi dan pemasaran akune dewi-dewi. Nah, enak toh? Mari rong soal. Karek rong soal maneh. Nah, pikiran dewi. Yang online nomor 1 sama 2 tadi paham ya? Oke. Oke, saya anggap oke aja. Karena diem semua saya anggap oke. Sebenarnya kalau kalian diem itu aku malah khawatir sebenarnya, Rek. Serius. Kalau soal nomor 3 ini pada intinya kan dia ada produksi produk A dan B. Enggak ya? Dia produksi melalui 2 departemen, yaitu ada departemen A dan departemen B. Nah kemudian pesanannya cuman pesanan B109. Ya, di situ sudah ada biaya bahan bakunya, ada biaya tenaga kerja langsungnya, ada biaya overhead pabriknya, ada tarifnya yaitu ya sudah ya. Dan kemudian sudah ada basis basis perhitungan biayanya menggunakan jam mesin. Berarti nanti ketika menggunakan biaya bahan baku, ya berarti biaya bahan bakunya yang tercatat adalah 150.000 aja, ya toh? Tenaga kerja langsungnya berarti ya cuman ada di departemen A dan departemen B, ya.
biaya overhead pabriknya. Nah yang satu pakai jam mesin, yang satu pakai biaya tenaga kerja langsung. Nah perhatikan itu ya. Nanti diminta terjadinya biaya produksi untuk mengolah pesanan B109 ya. Berarti nanti silakan kalian hitung harga pokoknya, biaya produksinya berapa dan penjurnalannya bakal kayak gimana aja. Kemudian di situ ada harga pokok produk jadi berapa ya. Yang penjurnalan ketika harga pokok produk jadi. Kemudian ada penjurnalan terkait dengan penjualan pesanan. Nah, itu di PPT udah ada semua contohnya. Nah, sedangkan yang soal nomor 4 ini lebih kepada overhead pabriknya. Oke, teman-teman, saya rasa itu adalah materi kita terkait dengan job order costing. Saya akhiri, sampai jumpa di mata kuliah yang lainnya ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, hati-hati di jalan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama.